A few moments later. Infografis adalah media informasi yang disajikan dalam bentuk teks serta dipadukan dengan beberapa elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan tipografi. Infografik atau dalam bahasa Inggris berasal dari kata infographic, juga sangat identik dengan penambahan data dalam bentuk angka yang dikemas dalam berbagai paduan warna desain yang menarik. Hal tersebut dapat membuat konten Anda menjadi lebih interaktif, estetik, dan atraktif di mata pembaca. Infografis merupakan representasi visual informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara grafis. Grafik ini memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas, seperti papan, peta, jurnalisme, penulisan teknis, dan pendidikan. Melalui infografis, ilmuwan komputer, matematikawan, dan statistikawan mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan konsep menggunakan satu simbol untuk memproses informasi. Saat ini, infografis ada di segala bentuk media, mulai dari hasil cetakan biasa dan ilmiah hingga papan dan rambu jalan. Infografis mengilustrasikan informasi yang memiliki sedikit teks dan berperan sebagai ringkasan visual untuk konsep sehari-hari seperti rambu berhenti dan jalan. Pada pasal 1 UU 06/1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam UU 16 2009, SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang wajib pajak pakai untuk melakukan pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau objek bukan pajak, harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Formulir SPT adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan yang diperolehnya dalam 1 tahun pajak kepada DJP, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi formulir SPT dan mengirimkannya ke DJP setiap tahun sesuai dengan tanggal pengiriman yang telah ditentukan oleh DJP. Yang pertama yaitu SPT 1770S adalah sebuah formulir yang digunakan wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan lebih dari 60 juta per tahun. Biasanya digunakan karyawan yang bekerja di 2 tempat kerja dalam periode 1 tahun pajak. Yang kedua yaitu formulir SPT 1770S adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan yang tidak kena pajak, yakni PTKP di atas 4.800.000 per tahun untuk melaporkan penghasilan yang diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Formulir ini harus diisi dan dikirimkan ke DJP setiap tahun sesuai dengan tanggal pengiriman yang telah ditentukan oleh DJP. Pada formulir SPT 1770S, wajib pajak diwajibkan untuk mencantumkan informasi tentang penghasilan yang diperolehnya dari berbagai sumber, serta pengeluaran yang terkait dengan penghasilan tersebut. Selain itu, wajib pajak juga harus mencantumkan informasi tentang pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh pemberi kerja atau penghasilan yang diterima. Setelah selesai mengisi formulir SPT 1770S, wajib pajak harus menandatangani formulir tersebut dan mengirimkannya ke DJP melalui pos atau dapat juga mengirimkannya secara elektronik melalui situs e-filing DJP. Namun, pada kondisi di mana wajib pajak bisa memperoleh penghasilan lebih dari 60 juta dalam 1 tahun dan bekerja hanya satu perusahaan, maka formulir yang harus digunakan wajib pajak adalah tetap menggunakan formulir 1770S. Wajib pajak yang perlu mengisi formulir 1770S seperti pada contoh berikut.
Wajib pajak yang perlu mengisi formulir seperti pada contoh berikut. Irwan adalah seorang direktur pada perusahaan perseroan XYZ dan penghasilannya sebanyak 544.400.000. Irwan memiliki istri dan sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. NPWP istri terpisah dari Irwan dan penghasilan istri sebesar Irwan membeli perhiasan berupa emas dengan harga 40 juta lalu dijual menjadi 78 juta dengan keuntungan yang didapatkan Irwan sebanyak 38 juta. Irwan dan istri memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri menerima penghasilan neto selama 2018 total sebesar 141 juta yang berasal dari penghasilan istri sebagai karyawan sebesar 129 juta dan penghasilan dari selisih kurs sebesar 12 juta. Irwan dan istri memiliki satu anak yang menjadi tanggungannya. Pada contoh tersebut, data-data seperti bukti potong, anggota keluarga, harga, data penghasilan, dan lain-lain perlu diisi dengan nominal yang benar, sesuai dengan situasi yang terjadi. Perlu diingat bahwa formulir ini terdiri atas 2 laporan yang perlu diisi wajib pajak dengan tepat. Yang kedua yaitu SPT 11770S adalah sesuatu formulir pajak yang digunakan wajib pajak pribadi dengan penghasilan tidak lebih dari 60 juta selama setahun dan penghasilan berasal dari suatu perusahaan saja. Jika status wajib pajak sebagai karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dengan penghasilan bruto setahun kurang dari 60 juta dan tidak ada penghasilan selain dari bunga bank atau bunga koperasi, maka wajib pajak hanya perlu mengisi SPT 1770SS. Wajib pajak yang perlu mengisi formulir 1770S seperti pada contoh berikut. Surya merupakan karyawan swasta yang memiliki penghasilan bruto sebesar 30 juta, PTKP sebesar 32.400.000. Surya memiliki istri, NPWP istri digabung bersama dengan suami. Penghasilan kena pajak Surya 13.050.000. PPh terutang Surya sebesar 652.500. Formulir SPT 1770 yaitu suatu formulir yang digunakan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja penghasilan dikenakan PPh atau penghasilan dalam negeri atau luar negeri. Contohnya yaitu Rahman merupakan pegawai negeri sipil dengan penghasilan bruto sebulan 10 juta dengan pengurangan penghasilan sebesar 1 juta. Rama memiliki seorang istri juga merupakan karyawan di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan bruto sebulan 8 juta dan pengurang penghasilan sebesar 500.000. Per 1 Januari 2017, Rama dan Rina telah memiliki satu anak yang menjadi tanggungannya. Rina memiliki untuk ikut suaminya dalam kewajiban perpajakan. Ada beberapa perbedaan antara formulir SPT 1770SS atau sangat sederhana, formulir SPT 1770S atau sederhana, dan formulir SPT 1770. Untuk formulir SPT 1770 SS atau sangat sederhana memiliki kriteria yaitu wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas kurang dari 60 juta per tahun dari satu atau lebih pemberi kerja penghasilan lain. Untuk formulir SPT 1770S atau sederhana memiliki kriteria yaitu wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari 60 juta dari usaha dan atau pekerjaan bebas dari satu pemberi kerja. Sedangkan untuk formulir SPT 1770 khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final atau penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri lainnya.
Wajib pajak orang pribadi memiliki waktu sampai 31 Maret 2023 dan wajib pajak badan sampai 30 April 2023 untuk melaporkan SPT-nya. Sekedar informasi, SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Cara lapor SPT via online, yaitu ada 18 cara. Yang pertama, pastikan telah memiliki e-FIN atau nomor identitas digital. Dan yang kedua, masuk ke situs djponline.pajak.go.id. Dan yang ketiga, masukkan NIK atau MPWP, password, dan kode keamanan. Dan yang keempat, klik login. Dan yang kelima, klik pilihan lapor dan pilihan layanan e-filing. Dan yang keenam, klik buat SPT dan akan muncul pertanyaan status yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT tahunan yang sesuai. Dan yang ketujuh, pilih form yang akan digunakan. Dan yang kedelapan, isi data formulir yang berisi tahunan pajak dan status SPT normal. Dan yang kesembilan, klik langkah selanjutnya. Yang ke-10, isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak. Dan ke-11, lakukan langkah-langkah sesuai paduan pada e-filing. Dan ke-12, jika sudah, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Dan yang ke-13, klik di sini untuk pengambilan kode verifikasi. Dan ke-14, tunggu sampai kode verifikasi dikirim. Ke-15, masukkan kode verifikasi yang sudah didapat. Ke-16, klik kirim SPT. Dan ke-17, laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP. Ke-18 atau yang terakhir, buktinya penyelesaian laporan akan dikirim melalui email. Dan selanjutnya saya akan membacakan tutorial cara mengisi SPT tahunan 1770 SS manual, yaitu diisi dengan tahunan pajak SPT yang dilaporkan, misalnya SPT tahun pajak 2017. SPT tersebut dilaporkan di tahun 2018. Dan diisi jika SPT yang dilaporkan adalah pembatulan, conteng kota pembetulan dan tuliskan angka pembetulan keberapanya. Dan diisi dengan nomor NPWP 15 digit. Seterusnya diisi dengan nama wajib pajak dan diisi dengan jumlah penghasilan bruto selama setahun atau sesuai dengan bukti potong A1 atau A2 dari bendahara. Dan diisi dengan jumlah pengurangan penghasilan bruto. Selanjutnya diisi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai dengan status pernikahan wajib pajak. Untuk mengetahui jumlah PTKP bisa dilihat pada halaman ini. Jumlah penghasilan kena pajak adalah nilai pengurangan dari penghasilan bruto dikurangi PTKP. Atau pajak terutang merupakan hasil perkalian dari penghasilan kena pajak dikali tarif pajak. Cara menghitung PPh pasal 21 terutang ada pada halaman ini. Dan diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, contohnya bendahara. Selanjutnya diisi dengan hasil pengurangan PPh terutang dengan yang PPh yang telah dipotong. Dan diisi dengan penghasilan yang dikena PPh final, misalnya penjualan tanah atau bangunan. Dan diisi dengan jumlah PPh final terutang yang penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, misalnya wajib pajak memiliki CV dan penghasilan CV tersebut sudah dikenakan pajak. Jumlah seluruh harta yang dimiliki sampai dengan akhir tahun pelaporan SPT, jumlah yang telah dimiliki sampai dengan akhir tahun pelaporan SPT, diisi dengan lokasi dan tanda tangan SPT wajib pajak.